kita kan terjebak dengan kalimat khulafaur rasyidin. Karena pelajaran yang kita terima khulafaur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Ini yang disebut khulafaur rasyidin. Itu pendapat kacau, itu pendapat konspirasi. Itu hasil konspirasi untuk menutupi kebenaran. Definisi itu muncul jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Itu dideskripsikan hanya 4. Itu pendapat ulama setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mendefinisikan yang disebut khulafaur rasyidin itu hanya 4 itu. Kalau Nabi Muhammad itu menyebut hanya 4 setelah dia, berarti Nabi Muhammad ngeramal, jenenge ngawurisasi. Sing siji kirologi, sing siji ngawurisasi. Jadi kemutlakan watabi sabila man anaba ilaya ini kan juga sering sekali kita angkat. Iki arepe selak piye wong ki ayat, iki arepe nyelaki piye? Taba'a itu artinya begini, watabi sabila man anaba ilaya. Taba'a itu kalau kamu diperintahkan untuk tabi Tuhan, berarti kamu itu harus mencari pedoman yang menjadi kompas hidupmu. Itu sifatnya mutlak, kamu harus mencarinya. Watabi sabila, carilah, kemudian ikuti dan pedomi. Watabi sabila, sabil itu jalan. Kenapa menggunakan sabil? Karena jik di dunya. Kalau menggunakan kalimat itu akhirat tidak menggunakan sabil, tapi menggunakan torik. Watabi torikun. Tapi ini menggunakan watabi sabila. Maka yang mendapatkan memperoleh zakat itu ibnu sabil, bukan ibnu torik. Jadi nek wong definisikan torekohmu apa? Bakul klambi, bakul jajanan, itu torekohku. Itu salah tempat. Jadi aja melu-melu ketok bodone. Jadi kalau torekotku di pasar. Perilaku tentang dunia, perjalanan dunia menjadi apapun sebagai apapun, Quran dan hadis yang digunakan sabil, fisabilillah, bukan torikilah. Kalau torik itu masalah batin, tapi kalau sabil itu bisa ekonomi, bisa pekerjaan. Maka watabi sabila kembali. Jadi di dunia ini mencari jalan kebenaran. Man adanya seseorang yang berada di dalam kebenaran, walaupun tampak juga menjalankan kehidupan dunia ini. Watabi sabila man anaba. Di dunia tapi anaba. Secara kasat mata memang kelihatan di dunia. Juga bisa jadi berdagang. Bisa jadi juga di pasar, bisa jadi juga di lahan, di sawah, di tegalan, tandur. Itu watabi sabila, punya aktivitas berdunia. Man anaba, tapi orang ini anaba, walaupun di dunia, tapi dia telah menyatakan mati, mengetahui tentang mati, kepastian tentang mati dan jalan kematian. Anaba itu fi'il madi, fi'il yang telah dilakukan, sehingga dikatakan watabi sabila man anaba ilaya.
Sehingga kehidupan berdunia itu dia tahu persis bagaimana cara pulang kembali. Siapa yang dituju, Tuhan yang mana. Karena bisa jadi sebutan namanya sama. Sakmene ndase ditakoki Gusti Allah, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi Allahnya setiap orang bisa jadi beda. Nek pada saat akeh utang, Allahmu duit. Saat kowe kredit, Allahmu kredit. Mau jenenge padha Allah gitu. Bisa jadi kan begitu. Wah, tapi saya bilang man anaba ilayah. Jadi ayat ini mutlak. Carilah hingga ketemu, kemudian pedomi, jalan orang yang di dunia ini bisa kamu tanya, kamu bisa komunikasi, orang ini man anaba, orang ini telah menyatakan mati, tahu cara mati, bagaimana kembali kepada Tuhan yang selamat, mati selamat kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Ini ayat, arepe bantah piye? Ini ayatnya ngene iki. Jadi kalau sekali lagi jika dianggap tidak ada lagi yang hak setelah Nabi Muhammad, ayat ini dibuang aja gitu loh. Enggak ganggu. Wah, tapi saya bilang man anaba ilayah summa ilayah marji'ukum. Sehingga karena orang ini dalam menjalani hidupnya sebagai apapun dan menjadi apapun, itu untuk menyatakan anaba, menyatakan kembali kepada Tuhan. Nah, ini mutlak. Peradaban ini yang akan muncul ke depan, yang akan diwujudkan ke depan. Jadi topeng-topeng kepalsuan, topeng-topeng kepura-puraan, seperti orang beragama, tapi hanya prasangka, sudah saatnya runtuh. Saatnya runtuh. Definisi dan deskripsi yang ada itu mungkin akan runtuh. Masjid bisa jadi akan runtuh. Tapi kalau masjid sesuai dengan Al-Quran, enggak, malah kuat, kokoh. Masjid yang tersebut di dalam Al-Quran itu kan beda dengan masjid yang kita buat ini. Iki sing gawe iki kan gotong royongmu iki, masjid iki. Setelah jadi itu mbok akokne iki masjid Gusti Allah. Serah-serahan kapan? Ngarang wong-wonge. Ane gitu. Kemudian di ngarap ditulisi rumah Tuhan. Itu kan perspektif arep tak teruske kok saya akeh wong loro gak sida kok nyindir wae jane yang ngelokne swayahe. Jadi kenapa manusia carut marut? Ya karena ini. Kaya usikum bitaqwa azza wa jalla wa sam'a wa ta'ata amaru alaikum abdun gitu. Fa inna lahum minkum fa sayara ikhtilafa katsira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu alaihi bin nawajid. Biasanya hadis ini digunakan orang untuk mengolok mereka yang melakukan perilaku yang dianggap menurut perspektif
orang yang nggak seneng itu bid'ah, itu biasanya salah satu hadis yang sering ditekankan adalah ini. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Setiap urusan yang baru, rumusan yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap kula bid'ah itu adalah dolalah, dan setiap bid'ah dolalah finar, kan gitu. Sebenarnya hadis ini jelas sekali urutan kerjanya, jelas banget. Dibuka dengan kalimat usikum bitaqwa azza wa jalla wa sam'a wa ta'at. Kemutlakan seseorang itu untuk sakmina wa atokna. Kemutlakan dan keabsolutan seseorang itu supaya seseorang itu berada di dalam jalan ketaatan. Ketaatan yang diterima di sisi Allah itu adalah ketaatan yang mengenal dan dikenal. Mengenal dan dikenal. Kemudian di dalam hadis ini juga terungkap dengan kalimat yang sangat indah. Walaupun yang memerintah di antara kamu itu seorang budak dari seorang hamba. Bahkan saat budak itu adalah dari kelompok yang rendah. Abdun habsi. Rendah. Tapi hadis ini biasanya kemudian dikaitkan dengan manut dengan pemerintah, penguasa, walaupun dolim harus diikuti. Ya kalau yang ngomong Kanjeng Nabi bukan masalah pemerintah, konstitusi, tapi perihal keselamatan. Ta'amar alaikum walau abdun, itu maknanya adalah, karena kalimat selanjutnya itu adalah ikuti jalanku dan jalannya para penggantiku. Ayatnya kan begitu. Nanti sunati wa sunatul khulafa'ur rasyidin. Orang yang berada di dalam hidayah, berhak memberi hidayah, itu Rasyidin al-Mahdiyin. Itu sangat jelas, berarti ini kan kaitannya benang merahnya itu dengan keberadaannya Nabi Muhammad itu sendiri. Kita kan terjebak dengan kalimat khulafa'ur rasyidin. Karena pelajaran yang kita terima khulafa'ur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Ini yang disebut khulafa'ur rasyidin. Itu pendapat kacau, itu pendapat konspirasi. Itu hasil konspirasi untuk menutupi kebenaran. Definisi itu muncul jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Itu dideskripsikan hanya 4. Itu pendapat ulama setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mendefinisikan yang disebut khulafa'ur rasyidin itu hanya 4 itu. Kalau Nabi Muhammad itu menyebut hanya 4 setelah dia, berarti Nabi Muhammad ngeramal, jenenge ngawurisasi. Sing siji kirologi, sing siji ngawurisasi. Paham maksud Ramo? Jadi Nabi ngendikan, ikuti sunati wa sunatul khulafa'ur rasyidin. Khalifah itu maknanya wakil. Wakil yang rasyid. Rasyid itu yang suci, bersih, tahu jalan kembali, tahu jalan pulang. Al-Mahdiyin berada di dalam petunjuk, berhak memberi petunjuk. Maka dikatakan bahwa khulafa'ur rasyidin
Sebenarnya sih kata yaumil qiyamah, tapi kata yaumil qiyamahnya kan dihilangkan. Supaya definisi hanya 4 itu terjadi. Jadi konspirasi itu sambrek teman-teman, dan setiap waktu digawi lagi, dibuat lagi, diperbarui. Saat ada celah diperbaiki lagi, jangan sampai kebenaran itu muncul ke permukaan, karena motor di balik itu adalah kena eksporan diungkap. Jadi Khulafaur Rasyidin itu terus menerus, karena memang maknanya ya nek gak nek Khulafaur Rasyidin, Nabi gak ada pelanjut, barji barbeh. Menungso itu sudah tidak ada manusia yang iman, kecuali hanya anggapan, kecuali hanya opini iman. Nah, itu sehingga bid'ah itu apa? Jelas. Siji, saat tidak ketemu ta'amaru alaikum, tidak ketemu orang yang memerintah di antara kamu supaya kamu itu terbimbing dan terarah, tidak ada sang nadhiron, sang mundir, kamu gak pernah ketemu, sehingga beragamamu hanya prasangka, hanya dari buku, kamu membaca, kamu merasa paham, terus kamu menjalankan dari bacaan itu, kamu perspektifkan sendiri, kamu definisikan sendiri, kamu jabarkan sendiri sesuai dengan pemahaman kamu, maka itu disebut bid'ah. Kedua, ikuti sunahku dan sunahnya para penggantiku. Jadi saat tidak mengenal ta'amaru alaikum. Yang kedua, saat tidak mengetahui sunahnya Nabi itu gawe wakil, sunahnya wakil duwe wakil lanjutan, itu sunah. Itu sunatullah sekaligus sunatul rasul. Ini dihilangkan, bid'ah. Artinya apa berarti bid'ah? Saat kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, karena yang disebut perintah, menjalankan perintah itu mutlak harus hadap-hadapan. Paham? Sing diarani perintah itu hadap-hadapan, teman-teman. Lah kowe gak tahu hadap-hadapan terus rumangsa entuk perintahnya sapa? Jadi orang yang menjalankan tanpa di dalam perintah itu bid'ah. Sing perintah kowe sapa? Maca buku, kemudian kowe merasa dapat perintah dari buku, dari gurumu. Ayo, waras. Jamaah Jatayu dadi jamaah sing waras ya. Moga-moga waras iki iso nular. Iki wis zaman peradaban iki. Sing dadekne waras wakeh, tapi nek dibuka akeh wong pegel. Kita kan nggak bisa menggunakan bertahan. Sing penting kebenaran, dia pegel gak apa-apa. Ya tetap hitung-hitung lah. Jadi ini kenapa carut marut. Saat tidak di dalam sunnah, apa artinya? Karena sunnah itu hanya jika ketemu dengan Nabi Muhammad dan ketemu sunnahnya Nabi Muhammad, ketemu Khulafaur Rasyidin. Apa yang disebut dengan bid'ah itu? Saat tidak di dalam perintah, tidak menerima perintah, tidak menerima ikatan janji, ikatan bersaksi. Jadi kalau nggak ada Khulafaur Rasyidin, ya kita bid'ah semua.
walaupun direkayasa bid'ah thayyibah. Bid'ah itu ndolalah, bid'ah itu gelap, bid'ah itu sesat. Tapi kemudian enek di kalimat thayyibah. Bid'ah gelap yang tersesat tapi menguntungkan. Enggak ngerti aku piye. Lagi kayaknya kan mulai semakin tampak jelas saat masuk dalam peradaban baru ini kan semakin jelas. Kowe itu nggak bisa sholat. Kowe ora iso sholat takbiratul ihram, maca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, salam. Jika tidak ada kitab kowe gak iso sholat. Sepertinya kan begitu. Dan banyak pendapat kan seperti itu. Gak bisa. Sehingga sekarang orang sering mengatakan kita harus matur nuwun kepada penulis kitab Kalau kita ngomong kitab itu ditulis oleh Imam Syafi'i, karena di zaman setelah Imam Syafi'i dan kitab itu muncul, itu pro kontra juga ramai sekali. Banyak tokoh, enggak Imam Syafi'i enggak nulis, tapi ada tokoh yang mengatakan Imam Syafi'i yang nulis. Pro kontra itu ada gitulah. Lah bagaimana sebenarnya? Saya enggak bisa jawab. Karena saya tidak sejaman dengan Imam Syafi'i. Saya nggak bisa bertanya kepada dia begitu saat fisik. Nek secara kerohanian saya sudah tanya. Kipo-kipo dek enggak, aku nggak pernah nulis itu. Bahkan dia menyebut siapa yang nulis. Kemudian diklaimkan saya yang nulis kan gitu ya.